Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi salah satu meme koin yang teman-teman banyak request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan buat meme koinnya seperti yang teman-teman bisa lihat di chart adalah MOK ya teman-teman. Dan sebelum teman-teman nonton video ini, buat teman-teman yang mungkin belum nonton buat video analisa MOK saya yang sebelumnya, feel free teman-teman boleh banget buat mampir dulu ke video analisa tersebut supaya kalian bisa tahu nih untuk MOK koin itu apa, sama untuk perspektif saya ketika MOK belum mencapai di titik harga sekarang. Dan after that teman-teman boleh banget buat balik lagi ke video kali ini untuk lihat update-annya supaya saya bisa jelasinnya dari price action yang sekarang aja. Dan di sini tentunya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk MOK, di sini sebenarnya ada penurunan open interest sedikit dalam 24 jam terakhir yaitu minus 0,42%. Dan by coin market cap ya di sini kalau kita lihat untuk MOK sendiri ataupun untuk MOK koin ya lebih tepatnya. Di sini per video ini saya record ada di bawah Fartcoin ya teman-teman, tepat kalau kita sortir dari sektornya memes. Ini MOK ada di posisi di bawah Fartcoin dan juga di atas Popcat, yaitu tepatnya ada di peringkat ke 175 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Yang data ini kalian bisa cek langsung juga lewat CMC atau coinmarketcap.com. Dan di sini sebelum kita coba lebih lanjut teman-teman, saya mau sedikit bahas juga ya. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, ini altcoin season index ini udah menunjukkan bahkan ini turun dari garis standarnya atau garis tengahnya yang mana membatasi ya untuk Bitcoin season dan juga altcoin season, di mana altcoin season index ini menyatakan bahwa it's Bitcoin season teman-teman, yang mana angka indeksnya ada di angka 20, kalian bisa lihat sendiri juga. Dan di grafiknya juga terpampang ya bahwasannya ini turun sampai angka 20 teman-teman. Dan maybe kalau misalkan banyak yang tertarik, saya akan bahas nih seputar altcoin season menurut pandangan saya. So buat teman-teman yang tertarik boleh banget nih untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau banyak yang tertarik seputar altcoin season akan saya bahas based on perspektif saya tentunya. Dan oke, kita pindah lagi ke MOK-nya. Jadi di sini MOK ya, kalian bisa lihat memang of course ini downtrend teman-teman. Bahkan kalau saya ilangin semuanya juga gambarnya, ini kalian juga bisa notice bahwasannya ini downtrend ya yang ditandai dengan adanya market structure shift di sini teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita lihat sebenarnya jujur teman-teman secara personal saya melihat MOK ini tentu tidak ada maksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, tapi saya sendiri melihatnya MOK ini price action-nya cukup buruk teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat dia ini terus membentuk lower low dan lower high, dan secara price action ya menurut saya ini cukup bad karena kalian bisa lihat nih, kalian compare aja tekanan belinya sama tekanan jualnya teman-teman. Kita coba dari atas pelan-pelan ya, misalkan dari sini nih, kalian bisa lihat ini tekanan belinya lumayan tapi turunnya lebih dalam, ini juga lumayan turunnya lebih dalam, sama ini juga turun lagi lebih dalam, dan ini terus berlanjut loh teman-teman. Jadi bahkan di demand area di sini pun dia susah banget buat holding harganya karena tekanan jualnya atau selling pressure-nya ini terus-menerus ada teman-teman ya. So, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau lebih tepatnya mungkin jangan kesimpulan kali ya, kita bisa berteori atau kita bisa menganggap bahwasannya tekanan beli yang ada di demand area ini itu bahkan masih kesulitan untuk mengimbangi pergerakan dari selling pressure ya. Kalian bisa lihat ini selling pressure-nya gila banget teman-teman. Jadi tiap dia naik ini langsung dibanting turun lagi, tiap dia naik dibanting turun lagi, dia naik lagi dibanting turun lagi. Dan sejauh ini ya teman-teman, saya nggak melihat adanya reaction yang positif di demand zone ini. So, berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hal-hal yang tadi kita udah bahas, ini saya menganggap bahwasannya buat MOK ini punya selling pressure yang masih cukup kuat, dan probability pertama yang mungkin terjadi sama MOK coin ini adalah dia sangat mungkin kalau kita lihat ke depannya dia breakdown dari demand zone ini dan kembali lagi koreksi ke bawah atau ke harga-harga yang lebih rendah teman-teman. Ini jika terjadi ini sama sekali nggak mengagetkan buat saya karena memang kalian bisa notice ya, ini buat tekanan belinya sangat-sangat tertekan oleh tekanan jual ya. Kalian bisa lihat selling pressure-nya bahkan dalam beberapa hari terakhir ya, mungkin ini ada sempat hijau sedikit tapi sisanya merah semua teman-teman. Dan saya sendiri nggak melihat nih adanya tekanan dari buyers yang mungkin mendominasi dari sellernya teman-teman. So maka dari itu pergerakan turun harus kita antisipasi apabila teman-teman yang hendak bertransaksi di MOK coin ini, tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual beli. Dan
seperti yang sebelum-sebelumnya ya, ini sangat mungkin kalau dia breakdown and then testing dulu ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah demand area dan turun ke level-level harga yang lebih rendah, teman-teman. Dan jika untuk hal tersebut atau skenario yang itu berhasil atau benar-benar terjadi, which is skenario pertama ini, itu beneran kejadian, maka jujur teman-teman, saya sendiri nggak melihat untuk Mokoin ini bisa perform. Kenapa? Karena ini adalah secara historical demand area terakhir atau demand zone terakhir yang menahan pergerakan dari MOK ini. Kalian bisa lihat sejauh ini belum pernah di-breakdown. Tapi kalau ini di-breakdown maka tentu ada potensi ya selling pressure itu akan, quote on quote semakin menguat dan juga bias dari para pelaku pasar tentu akan lebih ke bias penjualan dibandingkan bias pembelian. Dan juga mungkin aja teman-teman misalkan ada teman-teman yang, quote on quote ambil long position mungkin di sini atau orang-orang lain yang ambil long position mungkin aja akan ke likuidasi juga teman-teman, karena mungkin aja mereka taruh stop loss-nya di bawah sini dan lain-lain. Itu bisa aja mengakibatkan, another selling pressure yang justru membuat harga MOK ini kembali koreksi lebih jauh. Dan kalau kita coba lihat juga, bahkan stokastik RSI ini udah menunjukkan oversold yang mana di sini tetap nggak ada reaction apa-apa teman-teman. Dan itu juga menandakan ya bahwasannya teman-teman nggak bisa, rely atau cuman bergantung aja ke satu indikator aja teman-teman. Dan teman-teman juga harus lihat secara lebih holistik. Dan itu untuk probability pertama dan tentu untuk, probability kedua kita harus tetap menyiapkan ruang. Jadi ini selalu kebiasaan saya di mana kita nggak boleh lihat dari satu skenario aja, tapi kita harus coba lihat nih dari segala sisi dan berusaha untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi. Yaitu di posibilitas kedua memang ada potensi ya jika memang MOK ini berhasil holding atau bertahan di demand zone ini, maka dia bisa quote on quote coba sedikit climbing up teman-teman. Tapi ini yang kita butuhkan jika, mau hal tersebut terjadi adalah MOK ini harus bisa menunjukkan kepada kita bahwasannya ada tekanan beli yang relatif quote on quote impulsif ya teman-teman. Dan, misalkan dia mengalahkan dari tekanan seller-nya. Let's say di sini ada bullish engulfing yang signifikan dan sebagainya. Dan hal tersebut yang kita butuh. Jadi ada konfirmasi yang dibutuhkan untuk kita bisa melihat bahwasannya, oh demand zone ini tuh cukup kuat loh buat menahan atau holding pergerakannya dari si MOK ini. Yang mana berarti di demand area ini banyak nih untuk para pelaku pasar yang tertarik buat, membeli atau quote on quote mengakumulasi dari MOK ini. Tapi sejauh ini ya seperti yang kalian lihat kita nggak melihat hal tersebut, justru yang kita lihat adalah, eee, pembentukan ya yang kayak gini teman-teman kalau misalkan kita coba gambar kasar. Nah justru kita kayak ngelihat kayak gini teman-teman. Nah quote on quote kayak gitu justru yang kita lihat. Jadi ini kita malah melihat descending channel yang mana tentu, kalau itu descending channel didominasi ya oleh tekanan dari sellers teman-teman. Lebih kurang kayak gitu kalau secara price action tentu sama sekali nggak ada ajakan jual beli, tapi harapannya teman-teman, bisa nangkep nih ya apa yang saya maksud atau perspektif yang saya katakan tadi. Dan kalau kita coba cek di, hal lainnya, misalkan di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya Mokoin ini berangsur-angsur minus teman-teman, di bulan Januari minus, Februari minus teman-teman, bahkan dari Desember minus ya teman-teman ya. Dia udah, nggak perform dari Desember dan ini terus memberikan return yang sangat negatif. Dan di bulan Maret ini kita mengawalinya juga dengan minus 2,14%. So let's see ya, apakah di bulan Maret ini at least di Q1 terakhir ini di tahun ini, MOK ini bisa perform atau justru bakalan koreksi lebih jauh teman-teman. We never know, tapi, berdasarkan, probability yang terjadi atau yang kita lihat teman-teman akan ya harusnya bisalah teman-teman, menyimpulkan sendiri apa yang mungkin terjadi, tapi tentu nggak ada yang pasti di market, market itu dinamis, bisa aja suatu saat berubah dan lain-lain. Dan gimana menurut kalian, apakah MOK ini akan bisa perform di bulan Maret at least di Q1 terakhir di tahun 2025 ini, atau justru malah makin minus nih teman-teman? Feel free tulis di kolom komen di bawah menurut pendapat kalian, dan as always buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget dengan komen aja di kolom komentar di bawah, atau teman-teman juga boleh nih untuk request analisa koin lewat Linktree yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan after that teman-teman bisa akses nih link traktir yang ada di sini untuk request analisa koin sekaligus buat support saya juga teman-teman. Dan oke, that's all seputar, meme koin MOK ini dan hopefully bisa bermanfaat untuk pembahasannya buat teman-teman. Sekali lagi bukan ajakan jual beli dan hopefully portofolio kalian bisa ya menghijau lah ya teman-teman di kala market yang lagi koreksi ini. Thank you and I will see you in the next video.